Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Pada hari pertama pekan itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita karena mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembus mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengarkan bacaan dari penginjil Yohanes yang mengisahkan tentang Yesus yang menampakkan diri kepada para murid di tengah situasi yang tertutup ya, karena ketakutan, kecemasan mereka terhadap pemuka-pemuka agama Yahudi yang pada waktu itu memang mengincar mereka atau mencari mereka, karena bagi mereka para murid itu menjadi pengikut Yesus yang setia, supaya jangan ada yang tersisa, sehingga mereka pun berusaha untuk menangkap dan memenjarakan mereka, bisa jadi seperti itu ya, sehingga para murid itu bersembunyi di dalam satu ruangan. Nah, dalam situasi seperti itulah Tuhan menampakkan diri kepada mereka, lalu menyapa mereka dengan damai sejahtera bagi kamu. Dan yang paling penting dari peristiwa tersebut adalah Yesus yang mengutus para muridnya, dan juga Yesus yang menghembuskan Roh Kudus atau mengutus Roh Kudus kepada para murid. Jadi dalam kata-kata perutusan, Yesus mengatakan, atau bagi Yesus ya, saatnya para murid itu untuk diutus ya. Dia mengatakan, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Ya, artinya di situ bahwa perjumpaan itu, perjumpaan Yesus dengan para murid dalam situasi seperti itu, kemudian Yesus mengutus para muridnya. Tetapi tidak hanya sekedar mengutus, tetapi juga Yesus menyertakan atau menghembusi mereka Roh Kudus yang akan menyertai mereka dalam menjalankan tugas perutusan mereka, yang akan membimbing, yang akan menuntun, menguatkan, meneguhkan para murid dalam tugas perutusan, dan bahkan membantu para murid itu ya. Dengan demikian bahwa peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul itu dibarengi dengan peristiwa perutusan para murid. Perutusan tentu bukan bergerak di tempat ya, tetapi para murid ya diutus untuk keluar dari kenyamanan diri mereka pada waktu itu ya, untuk keluar dari ketakutan, kecemasan, ketakberdayaan mereka. Lalu mereka pergi mewartakan Yesus yang sudah bangkit itu, bahwa Yesus itu adalah orang yang kamu salibkan dan sudah bangkit, dan dia adalah Tuhan. Tuhan yang sudah mengorbankan dirinya demi keselamatan umat manusia. Nah, tentu teman-teman, peran Roh Kudus di sini sangat penting ya, di mana Roh Kudus itu kemudian membantu para murid dalam keterbatasan-keterbatasan mereka ya, secara khusus di awal pewartaan mereka. Dalam bacaan pertama ya, kalau kita mendengarkan dari kisah para rasul ya, bagaimana Roh Kudus itu menggandakan bahasa ya, membantu para murid ya menggandakan bahasa. Artinya ketika para murid itu mewartakan Yesus yang bangkit atau Yesus yang adalah Tuhan, Mesias, mereka berbicara dalam bahasa lokal ya. Mungkin waktu itu ya bahasa bahasa Aram atau mungkin bahasa Ibrani ya. Jadi mereka berbicara dalam bahasa itu, tetapi didengar oleh orang banyak atau orang yang mendengarkan mereka di dalam bahasa-bahasa mereka sendiri. Sehingga pewartaan para murid itu dipahami
sedemikian rupa oleh orang-orang yang mendengarkan mereka. Dan disitulah karya Allah ya bekerja. Para murid, jadi Allah itu memakai para murid ini untuk mewartakan mereka, mewartakan Allah yang sudah bangkit, kabar sukacita itu, tetapi didengarkan oleh semua orang dalam bahasa mereka. Disitulah Allah berkarya secara nyata. Dan teman-teman, saudara-saudari, kehadiran Roh Kudus ini juga tentu membantu para muridnya, di mana setelah mereka menerima Roh Kudus itu ada sebuah kekuatan baru lahir dari dalam diri mereka. Ada sebuah semangat baru ya, semangat untuk keluar, berani mewartakan Yesus. Mereka tuh merasa sungguh-sungguh yakin, sungguh-sungguh dikuatkan untuk berani mewartakan kebenaran itu. Kebenaran bahwa Yesus memang adalah Tuhan yang sudah bangkit. Karena dari pengalaman penampakan Yesus yang senantiasa menguatkan mereka, meskipun Yesus sudah mati, tapi kok masih hidup, masih bisa berbicara dengan mereka. Nah, disitulah sekiranya pengalaman-pengalaman itu yang semakin meneguhkan mereka, apalagi Roh Kudus yang diutus yang pada akhirnya membantu mereka untuk meninggalkan kenyamanan mereka sebelumnya dan berani keluar dari kenyamanan itu mewartakan Yesus yang bangkit. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, jadi kalau kita dalam perjalanan hidup kita ya, tentu ada banyak persoalan ya, banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi disinilah sekiranya peran Roh Kudus perlu kita hadirkan ya, peran Allah ya. Karena Allah itu tak pernah berhenti berkarya. Di dalam rohnya yang kudus, dia tetap menyertai manusia, perjalanan hidup manusia. Dan teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana Paulus merefleksikan kehadiran Roh Kudus itu dengan posisi kita saat ini? Paulus mengajarkan dengan baik ya tentang pembaptisan. Jadi bagi Paulus ya, bahwa baptisan yang kita terima itu adalah baptisan Roh Kudus ya, baptisan yang kita terima dari Allah sendiri. Dan tentunya bahwa sebelum kita dibaptis, kita sudah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan kepercayaan ini atau gerakan hati mengarahkan kita kepada posisi Yesus sebagai Tuhan yang menyelamatkan, itu juga adalah bagian dari karya Roh Kudus ya, yang memang membantu kita membuka hati terhadap pewartaan para rasul atau pewartaan gereja terhadap diri kita akan kebenaran yang diwartakan oleh Yesus ya. Dan disitulah bagi Paulus itu karya Roh Kudus. Kita mengakui sebagai Tuhan itu adalah sebuah karya Roh Kudus ya. Roh Kuduslah yang membuka mata hati dan pikiran kita sehingga kita pun mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan dalam posisi itu pula ya, ada juga sifat perutusan dari baptisan yang kita terima ya. Dan memang karakter dari baptisan yang kita terima itu adalah perutusan. Kita kemudian dijadikan sebagai atau tanda perkumpulan umat Allah yang mempunyai suatu tujuan tertentu dalam perutusan, yaitu menegakkan keadilan melalui sikap perbuatan kita, kata-kata kita dan sebagainya ya. Dan di sini Paulus mengatakan bahwa Roh Kudus itu diberikan kepada masing-masing orang. Dengan demikian posisi yang berbeda-beda itu ya, tetapi bukan untuk menciptakan atau menjalin sebuah perpecahan, tetapi itu semua adalah karya Roh Kudus yang mengarah pada suatu tujuan tertentu, yaitu adalah kebahagiaan bersama, kebaikan bersama, sebagaimana yang dikehendaki oleh Yesus. Dia mengandaikan itu ya seperti tubuh ya. Tubuh kita itu berbeda-beda ya, berbeda peran, berbeda fungsi ya. Nah, jadi ia tetap satu, yaitu tubuh. Demikian pun dengan kita sebagai orang yang telah dibaptis, dengan posisi tugas kita masing-masing, jabatan dan profesi kita masing-masing. Tentu itu semua menjadikan kita sebagai kaya ya, terkaya di dalam perbedaan itu. Tetapi semuanya itu ada untuk sebuah tujuan tertentu, yaitu untuk kebaikan bersama ya. Sebagai anggota gereja, kita berada pada suatu jalannya yang sama, yaitu keselamatan atau kebaikan bersama. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita tetap menghadirkan Roh Kudus dalam setiap perjalanan hidup kita, sebab kita menyadari bahwa diri kita itu senantiasa tidak sempurna. Kita selalu berada dalam keterbatasan-keterbatasan tertentu. Oleh karena itu Roh Kudus itu